Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain abad. Baik, teman-teman semua, kali ini kita masuk ke tahapan pertama sebelum masuk ke pembuatan business manager untuk Facebook ataupun Meta. Lalu nanti kita membuat akun iklan, baru nanti bagaimana cara beriklan untuk di Meta sendiri nantinya. Oke, pertama-tama saya share screen dulu. Yang kita harus pahami pertama kali adalah mengenai hal ini. Bentar, saya full screen. Oke, baik. Di sini teman-teman semua harus memahami bahwa ada psikologi dari pembeli yang dapat memicu mereka nantinya lebih mudah untuk membeli suatu produk atau jasa. Dalam hal ini pun sebenarnya masuk ke dalam tahapan ketika nanti teman-teman mempromosikan kampus Unisma untuk Fakultas Agama Islam dan program studi perbankan syariah. Nah, di sini saya mau menjelaskan bahwa ada 4 faktor utama yang memicu konsumen untuk membeli atau memilih suatu produk ataupun jasa tertentu. Yang pertama adalah mungkin kita harus bahas dulu bahwa memahami motivasi konsumen dalam membeli ini sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita nggak paham konsumen, maka kita nggak tahu nih, kita mau berjualan produk atau jasa kita kepada siapa, dan bagaimana cara berjualannya. Cuma sebatas kita mengetahui produk itu seperti apa, fiturnya seperti apa, benefitnya seperti apa, plus minusnya seperti apa, nggak akan bisa membantu konsumen tadi untuk membeli. Sehingga kita harus mengetahui nih, kira-kira konsumen kita itu seperti apa. Dalam hal ini yang utama sebenarnya dua yang saya tulis ya, adalah bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan dan bagaimana mereka untuk terhindar dari rasa sakit. Tapi pada pembahasan kali ini saya bahas langsung ada 4 nih, karena saya bahas secara berurutan dari yang paling dasar sampai yang paling terakhir. Kira-kira apa yang memicu si calon konsumen untuk membeli ataupun menggunakan jasa atau produk dari teman-teman semua. Oke, faktor pertama yang memicu adalah emosi. Emosi di sini semua emosi ya, baik itu amarah, rasa senang, sedih, suka, dan lain sebagainya. Jadi di sini berhubungan dengan perasaan. Jadi konsumen seringkali itu dipengaruhi oleh emosi atau perasaan mereka ketika membuat keputusan untuk membeli suatu produk. Sama halnya ketika teman-teman mau membeli pakaian misalnya, atau mungkin mau memilih mau berkuliah di mana. Biasanya dipicu pertama kali faktor karena emosinya. Karena rasa suka, rasa sayang terhadap suatu barang, suatu brand, atau mungkin terhadap suatu tempat berkuliah, tempat sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini emosi itu terbagi sebenarnya ada emosi positif dan emosi negatif tentunya ya. Emosi positif di sini itu adalah seperti kebahagiaan, kegembiraan, kepuasan yang bisa memicu untuk lebih besar nih rasa untuk mau membeli suatu produk ataupun jasa tertentu. Nah, di sini sebuah brand sama halnya ketika kampus Unisma Perbankan Syariah itu tuh harus bisa nih memicu secara emosional bagaimana membuat kampanye iklan atau pemasaran yang tepat untuk menyasar si calon customer atau target marketnya seperti itu. Langsung saya masuk contohnya aja. Nah, dalam hal ini kita membuat untuk memicu faktor emosi tadi, kita bisa ambil dari dua hal. Adalah rasa urgensi atau urgensi. Maksudnya adalah, ayo udah mau waktu udah mau habis nih, segera daftar, segera beli. Kan seringnya teman-teman menemukan iklan-iklan yang zaman dulu nih ya. Hari Senin harga naik. Oke, promo ini yang terbatas dari tanggal sekian tanggal sekian. Nah, itu adalah bukti-bukti rasa urgensi. Supaya ada rasa, wah, udah mepet banget nih, saya harus beli. Wah, tinggal sedikit lagi ya promonya. Wah, ini terbatas. Nah, baru yang kedua adalah kelangkaan atau scarcity. Scarcity di sini ibaratnya ini adalah produk khusus yang cuma diterbitkan selama setahun sekali. Ini adalah produk yang memang cuma diproduksinya itu sebanyak 100 produk. Jadi benar-benar seakan-akan produknya langka banget. Produk ini spesial banget kayak gitu. Nah, dalam hal ini akan memicu emosi-emosi atau rasa-rasa emosional perasaannya keluar tuh. Untuk dia, ayo saya harus segera beli, ayo saya harus segera menggunakan, ayo saya harus segera memilih, mau pilih yang mana nih, produk yang A, B, atau C, seperti itu. Nah, di contoh ini saya pakai juga bisa pakai untuk menggunakan emosi yang negatif. Contohnya misalkan rasa takut, terus rasa gelisah seperti itu. Atau bahkan sebenarnya yang urgensi atau urgensi sama scarcity ini dapat memicu dua emosi sekaligus, baik itu positif ataupun negatif. Yang rasa bahagia, rasa senang, dicampur lagi rasa kegelisahan, rasa ketakutan nggak kebagian, seperti itu, dan lain sebagainya.
Nah, masuk faktor yang kedua adalah pemicu secara rasional. Manusia itu rasional banget sebenarnya, tapi sebenarnya kita nggak bisa sadar bahwa seberapa rasional manusia itu kita nggak bisa ukur. Karena setiap manusia itu punya rasionalitasnya yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam hal rasionalitas ini, biasanya setiap manusia itu terbagi atas tiga hal aja saya tulis ya. Pertama adalah mereka ingin sekali produk atau jasa itu berkualitas sangat baik. Yang kedua, mereka itu memilih suatu produk atau jasa itu yang bisa memenuhi kebutuhan spesifik dan juga dapat memecahkan apa sih masalah mereka nih. Misalkan mereka mau beli suatu baju, masalah mereka apa? Mereka nggak punya baju gitu. Mereka mau datang ke kondangan, mereka pengen nyari tentu baju terbaik, baju jas, baju pesta dan lain sebagainya. Dan yang ketiga juga nih, mereka manusia juga berpikir bahwa secara rasionalitas mereka, mereka berpikir apakah barang atau jasa yang mereka beli itu ada value of money nggak? Dapat menawarkan nilai uang yang pas nggak? Sesuai nggak nih? Misalkan contoh kualitas dari barangnya sesuai nggak dengan harganya? Jangan sampai overpriced tapi under value. Harganya tinggi tapi ternyata value-nya rendah. Itu harus hati-hati. Nah, baru contohnya sini itu adalah bisa teman-teman baca sendiri ya. Gitu. Pemicu rasional terbilang menarik bagi logika manusia, di mana mereka akan memberikan alasan bahwa oh iya benar, fitur dari produk ini, terus juga harganya sama kualitasnya itu sepadan atau secara bisa dibilang selinear ya. Jadi fiturnya itu, terus juga harganya sama kualitasnya, oh iya cocok. Berarti saya rasional untuk bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli, sehingga akhirnya mereka bisa mendapatkan rasa kepuasan. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, masuk ke faktor ketiga nih. Faktor ketiga ini adalah pemicu dari kesenangan. Ini yang saya pernah nyampaikan adalah pleasure. Jadi bagaimana mereka untuk mendapatkan rasa senang. Kesenangan atau kenikmatan itu merupakan hal yang paling sering banget manusia idam-idamkan dan harap-harapkan tentunya. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan ke luar negeri? Siapa sih yang nggak mau pergi ke tempat ibadah seperti haji dan umroh tentunya? Siapa sih yang nggak mau beli sepatu paling mahal dan paling terbaik dan tentu yang paling bagus? Siapa sih yang nggak mau untuk mendapatkan baju, terus juga mendapatkan makanan terenak dan lain sebagainya yang paling terbaik untuk mendapatkan rasa kesenangannya. Seperti itu. Tujuannya apa? Supaya untuk mendapatkan rasa kepuasan yang benar-benar, kalau bisa dibilang kepuasan yang hakiki ya, seperti itu kurang lebih. Nah, dalam hal ini contohnya apa? Ketika orang mencari sepatu pun pasti akan mencari sepatu yang terbaik menurut mereka. Karena setiap orang punya preferensi masing-masing menilai suatu hal itu baik atau buruk ya. Dan bahkan ketika memilih makanan pun bisa aja ada orang bilang, oh nasi goreng ini enak. Dan bisa mendapatkan rasa kepuasannya yang tepat. Tapi bisa jadi orang lain di belahan dunia lain mengatakan nasi goreng tertentu itu nggak enak, nggak sesuai untuk mendapatkan rasa kepuasannya. Nah, jadi kembali lagi untuk get pleasure di sini itu sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi ketika dia mendapatkan get pleasure dari suatu produk atau jasa, itu akan memicu mereka untuk ingin beli atau untuk memicu mereka, oke, saya akhirnya memilih dan untuk membeli suatu produk atau jasa tersebut. Karena mereka merasa mendapatkan get pleasure tanda kutip. Baru terakhir nih faktor yang paling utama banget, yang paling bisa saya bilang paling menggeser atau mendrive orang untuk bisa benar-benar membeli sesuatu. Itu adalah faktor pemicu rasa sakit. Manusia ketika dipilih, apakah mau diselamatkan dari rasa bahaya dan rasa sakit, ataukah diberikan rasa kenikmatan dan kesehatan, dan mereka lagi ada di ujung jurang misalkan, pasti akan lebih memilih untuk, ya saya maunya diselamatkan dari rasa sakit dan rasa bahaya ini gitu. Untuk kebahagiaan nomor dua deh atau nomor kesekian, tapi selamatkan saya dari rasa sakit ini. Seperti itu contohnya kayak misalkan orang sakit di rumah sakit gitu ya, pasti dia akan lebih berharap ketika dipilih, oke saya kasih kamu 1 miliar rupiah tapi kamu nggak sembuh, kamu akan stay tetap di rumah sakit, atau kamu saya berikan obat yang dapat menyembuhkan rasa sakit kamu tapi kamu nggak punya uang. Mereka akan lebih mayoritasnya memilih untuk yang mendapatkan obat tadi untuk bisa menghilangkan rasa sakitnya secara sederhana seperti itu. Nah, dalam ini contohnya gini ya, ketika posisinya kita lagi lapar, pasti kita akan lebih memilih untuk kita punya uang untuk memilih untuk membeli makanan, bahkan makanan yang terenak mungkin, bahkan makanan yang sangat mengenyangkan mungkin, dibandingkan ketika kita punya uang, posisinya kita lagi lapar, tapi kita membeli jam Rolex yang mewah, pasti kita akan lebih memilih untuk membeli makanan. Karena membeli makanan tadi adalah untuk menghilangkan rasa sakit atau bisa dibilang pain avoidance, menghindari atau menghilangkan sakit tadi atau menghindari dari rasa kerugian tadi. Seperti itu.
Jadi dengan kita bisa memahami pemicu-pemicu psikologis dalam hal mempengaruhi konsumen untuk membeli, maka ketika kita punya produk, punya jasa, punya perusahaan tertentu, atau mungkin nanti dari Unisma ini sendiri, maka ini akan dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Tahu nih, oke kita membuat strategi pemasarannya, apakah kita mau memicu rasionalitasnya, apakah kita mau memicu supaya mereka mendapatkan get pleasure, atau untuk pain avoidance-nya, atau dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan penjualan dari produk ataupun jasa tadi lebih efektif tentunya bagi produk ataupun jasa yang suatu brand tersebut punya. Mungkin demikian, terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.